Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulida Rahma dengan akhir NIM 009 dari kelas 1A. Di video kali ini, saya akan menjabarkan hasil kerja saya tugas dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan Darurat dan Bencana yang berjudul Rencana Kontingensi Bencana Anak Gunung Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada slide pertama terdapat latar belakang yang berisi Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif yang berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Gunung Krakatau purba pernah meletus hebat pada tahun 535 Masehi atau pada tahun 1883 yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda. Pada tahun 1927 muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik, serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tidak ada yang tahu pasti kapan anak Krakatau tersebut akan meletus. Adapun rencana kontingensi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan menaati penetapan wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Anak Krakatau. KRB 1 memiliki radius 7 km dari puncak gunung, KRB 2 memiliki radius 5 km dari puncak gunung, KRB 3 memiliki radius 2 km dari puncak gunung. Bagi masyarakat yang berada di wilayah KRB 1 agar meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas di sekitar lembah sungai yang berhulu di daerah puncak. Sedangkan di KRB 2 diharapkan masyarakat menyiapkan diri untuk mengungsi dan menunggu pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi. Masyarakat di wilayah KRB 3 tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi jika di KRB 3 tersebut terdapat penduduk. Selain masyarakat, Kepala BNPB juga mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan waspada. Upaya yang direkomendasikan Kepala Daerah saat ini agar melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dan pengecekan kesiapan jika suatu saat diperlukan aktivasi dari rencana kontingensi yang telah disiapkan. Sedangkan bagi masyarakat agar menyikapi dengan tetap hati-hati dan tetap waspada. Langkah-langkah tanggap darurat bencana gunung berapi. Yang pertama, evakuasi dan keselamatan. Penduduk dari daerah yang berpotensi terkena dampak erupsi gunung berapi demi menyelamatkan nyawa. Yang kedua, pemantauan dan peringatan dini. Untuk mendeteksi tanda-tanda awal erupsi, melibatkan penggunaan seismograf, GPS, dan sensor gas untuk memantau aktivasi gunung berapi. Yang ketiga, penanganan kesehatan. Tindakan awal pada upaya triase dan evakuasi korban bencana. Yang keempat adalah koordinasi dan komunikasi. Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait dan komunikasi yang efektif antara pihak yang berwenang dan masyarakat untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak setempat. Yang kelima, penyediaan tempat pengungsian dan bantuan darurat. Penyediaan tempat yang aman bagi penduduk dan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya harus dilakukan dengan cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam atau yang terakhir adalah penanganan pasca bencana. Pemulihan dan rehabilitasi daerah yang terkena dampak melibatkan upaya membersihkan material vulkanik, memulihkan infrastruktur yang rusak, dan lain sebagainya. Mitigasi pra-bencana. Yang pertama, kenali daerah setempat untuk menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, memantau dan mendengarkan informasi tentang status gunung api. Yang ketiga, mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang kelima, membawa barang-barang yang berharga, terutama dokumen dan surat-surat penting. Yang keenam, mempersiapkan kebutuhan dasar atau logistik. Mitigasi saat bencana, yaitu tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Jika ada evakuasi, pastikan tidak kembali ke kediaman sampai keadaan sudah dipastikan aman. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi penglihatan, dan yang terakhir adalah pakailah masker kain untuk menutupi mulut dan hidung. Mitigasi pasca bencana yaitu mengikuti informasi perkembangan status gunung api. Apabila sudah dianggap aman dan dapat kembali, periksalah rumah dan barang-barang lain yang ada. Menghubungi dan mengecek saudara dan kerabat yang lain.
bersama dengan warga dan pemerintah bergotong royong membersihkan dan memperbaiki sarana-sarana yang masih dapat dimanfaatkan, jauhi daerah yang terkena hujan abu, dan membantu tim medis menolong para korban. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait rencana kontingensi bencana gunung berapi di Provinsi Lampung, serta beberapa cara mitigasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.